Ini direkam dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dikumpulkan di Masjid Al-Barokah dalam rangka pengajian Ahad pagi. Oh, astagfirullahaladzim. Kok isa Al-Barokah ya? Al-Faruq PKU Muhammadiyah Pakem dalam rangka pengajian Ahad pagi. Iya, yang insya Allah dilaksanakan secara rutin ya. Dan gak akan libur kecuali hari kiamat. Ini sebuah cita-cita yang sangat mulia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kami bermaksud untuk menyampaikan permohonan maaf dari Ustadz M. Husna ini. Sedianya beliau hadir membersamai majelis kita pagi ini, cuman karena satu dan lain hal, hari ini beliau berhalangan hadir dan ngabarinya mendadak ya, sehingga saya diminta untuk menggantikan. Nah, di kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu hal yang sebenarnya hal ini barangkali sudah ada di rak buku Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian beberapa waktu yang lalu ya sampai sekarang juga di rak buku yang di ruang Masjid Al-Kausar itu juga bukunya ada, tapi barangkali Bapak Ibu belum pernah buka. Dan yang akan saya bacakan ini 100% murni merupakan produk dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi produk dari Persyarikatan Muhammadiyah itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ada AUM, Amal Usaha Muhammadiyah, rumah sakit, sekolah dan seterusnya, panti asuhan. Lalu kemudian di salah satu majelisnya yaitu Majelis Tarjih juga memiliki produk, antara lain ada yang tahu produknya Majelis Tarjih apa saja? Ya, himpunan putusan tarjih, HPT, apalagi lalu? Ya, pedoman hidup, PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Lalu ada MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dan yang lain-lain. Tapi itu bukan dari tarjih ya. Secara khusus yang dari tarjih itu salah satunya adalah buku tanya jawab agama. Sampai hari ini paling jauh itu judulnya sampai jilid keberapa, ada yang tahu? Yang saya punya 3, oke. Oke, nah sampai hari ini alhamdulillah sudah sampai jilid ke-9 Bapak Ibu sekalian. Di Masjid Al-Kausar itu ada. Baik, ini yang nanti saya akan membacakan 3 pertanyaan dan jawaban dari buku ini, tanya jawab agama jilid pertama. Dan sepertinya juga tidak full 1 jam Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mulai dari pengantar penerbitnya dulu. Kenapa kok buku ini bisa lahir Bapak dan Ibu sekalian? Buku ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Lahir dari kumpulan pertanyaan yang disampaikan oleh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Cetakan pertama untuk jilid pertama ini lahir pada bulan Agustus tahun 1990. Jadi cetakan pertama ini sama saya umurnya sama. Saya lahirnya 19 Agustus, ini lahirnya nggak tahu tanggal berapa, tapi yang jelas buku ini umurnya sudah 34 tahun. Nah, ini diprakarsai oleh Ketua Majelis Tarjih saat itu, beliau bernama Profesor Dr. Haji Asmuni Abdurrahman. Nah, ini saking canggihnya Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian, tahun 90 sudah jadi profesor. Nah, di bagian ini tanya jawab ini dihimpun sekitar tahun 86 sampai 89. Lalu kemudian dijadikan buku mulai pada tahun 90-an ini, terbit di bulan Muharram 1411 Hijriah. Jadi
Dari kumpulan pertanyaan yang disampaikan jamaah tahun 86 sampai 89 kemudian dikumpulkan jadi satu buku. Biasanya tanya jawab itu diterbitkan di majalah Suara Muhammadiyah. Cuman kalau di majalah Suara Muhammadiyah barangkali kan kececer gitu ya, kemudian dijadikan produk ini. Nah, lalu Bapak dan Ibu yang perlu dipahami adalah dalam perjalanan Persyarikatan Muhammadiyah, Majelis Tarjih itu lahir pada tahun 1928 berdasarkan Kongres Muhammadiyah yang ke-17 yang dilaksanakan di Kota Pekalongan tahun 1927. Buku ini lahir dari keprihatinan bapak-bapak di Tarjih itu bahwa setiap fatwa atau segala macam hal yang diterbitkan itu pasti menunggu adanya kongres atau bahasa sekarang kemudian disebut sebagai muktamar. Muktamar di Muhammadiyah dilaksanakan setiap berapa tahun sekali? Ada yang tahu? 5 tahun sekali. Kalau yang 1 tahun sekali disebut sebagai tanwir. Nah, ini dapat doorpress nanti yang bisa jawabnya. Nah, daripada nunggu 5 tahun sekali, jadi setiap masalah nanti diselesaikan 5 tahun sehingga masyarakat itu menjadi gelisah, terus kemudian terbitlah buku ini. Nah, proses mengumpulkannya jawaban atau fatwa Majelis Tarjih itu dilaksanakan setiap pekan menurut penjelasan yang disampaikan di buku ini dan juga penjelasan yang waktu itu disampaikan oleh Ustadz Endi di pengajian rutin pimpinan ranting Pakem Binangun, bahwa setiap rutin memang ada pembahasan terkait itu, tetapi tidak semuanya dibukukan. Nah, dari sekian banyak pertanyaan itu yang kemudian dipilih, akhirnya kemudian dibukukan menjadi buku tanya jawab agama. Kurang lebih yang saya dapat dari buku ini demikian. Nah, pagi ini Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana saya juga ketika diamanai sebuah majelis itu lebih suka menyelesaikan satu hal secara runtun, secara urut gitu ya. Di Masjid Pandanpuro itu saya diamanahi kajian pagi di situ, yang saya bawakan ya ada salah satu kitab Sirah Nabawiyah judulnya As-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu coba saya selesaikan. Nah, di kesempatan ini saya akan coba bawakan tanya jawab agama. Ini mulai dari jilid 1 sampai jilid 9, entah nanti selesainya kapan ya Bapak Ibu sekalian, tapi itu coba akan saya bacakan dan semoga nanti kita bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan tentunya ini adalah 100% produk dari Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, kira-kira begitu pengantarnya ya. Nah, ini kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di jilid pertama, yang ini merupakan judul besarnya itu adalah masalah akidah. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang akidah Islamiyah, nah coba kita lihat bersama-sama. Baik, akan coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah akidah, pertanyaan pertama. Judul pertanyaannya adalah sikap Rahman dan sikap Rahim Allah. Kalau diterjemahkan, Rahman itu artinya Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Baik, pertanyaannya begini. Bagaimana yang dimaksud dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat ada anak kecil terbakar, terkena penyakit berat, bahkan ada yang buta sejak kecil. Bukankah itu merupakan suatu siksaan? Bagaimana sebenarnya? Ini pertanyaan disampaikan oleh Saudara Tohrun dari Medan. Majelis Tarjih menjawab seperti ini. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Tohrun itu jumlahnya ada 32. Jadi tahun 90 Pak Tohrun itu ngirim surat ke Tarjih menyampaikan sebanyak 32 pertanyaan. Dari sekian banyak pertanyaan itu dijawab 2 pertanyaan dulu, memberi kesempatan untuk kawan yang lain. Mohon maaf dan terima kasih. Pertanyaan Anda di atas memang menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang, yang kalau dijawab secara luas akan memakan tempat. Baiklah, kami jawab secara singkat. Allah menciptakan alam semesta atas irodahnya dan kodratnya. Jadi atas kehendak dan keputusan beliau. Beliau maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu hal yang tidak bisa dinego, Bapak dan Ibu sekalian. Allah menciptakan
Allah menciptakan alam semesta atas irodahnya dan kodratnya, bukan keliru dan sekedar main-main, tetapi ada sebuah misi. Pertanyaan ini disandarkan pada surat Al-Anbiya, maksudnya statement tersebut yang tadi ya, menciptakan alam semesta dengan irodahnya dan kodratnya, termasuk juga ini bukan merupakan sebuah kekeliruan, itu disandarkan pada surat Al-Anbiya ayat ke-16. Lalu dilanjutkan, manusia yang termasuk isi alam ini diciptakan juga bukan main-main belaka, dan kelak akan dikembalikan pada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal-amalnya. Ini disandarkan pada surat Al-Mu'minun ayat 115 dan surat Az-Zariyat ayat ke-56. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kesemuanya itu dan ayat-ayat yang lain menunjukkan akan kekuasaan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, dan manusia sebagai makhluk yang naif yang tiada kewajiban kecuali tunduk dan patuh menurut kemampuannya. Dalam arti berbuat baik menurut kemampuannya dengan berusaha dan penuh pengharapan kepada Allah sebagai realisasi keyakinan manusia akan kekuasaan Allah di samping menerima apa yang diberikan kepadanya. Yakin apa yang diberikan oleh Allah kepadanya setelah berusaha dan berdoa adalah termasuk Rahman dan Rahim dan takdir Allah juga. Perlu diketahui bahwa manusia harus mengetahui dan yakin bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang harus sekaligus berada dan berlaku baginya. Sebagaimana ketahui, sifat Allah itu yang umum dan biasa kita dengar disebut sebagai Asmaul Husna. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? 99. Ya, nanti kalau adik-adik atau Bapak Ibu ketemu dengan kitab Tauhid itu ada yang menyatakan tidak sebanyak itu dan seterusnya. Intinya di sini Majelis Tarjih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki asma wa sifat. Dan kemudian di antara sifat-sifat itu adalah adanya sifat Rahman dan Rahim dan sifat-sifat lain seperti yang tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat 22 dan ayat 23. Lebih jauh dari itu, bahwa pemberian Allah yang berupa kehidupan dan mati bagi manusia hanyalah suatu ujian untuk diambil nilai kebaikan dan keburukan manusia terhadap sikap dan amalnya. Dan itulah yang akan dinilai, bukan ketundukan secara fisik, tetapi dan sikap menyerah dan ridhonya terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena penyerahan manusia secara fisik itu pasti, seperti tersebut dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Hanya yang akan dinilai itu ketaatan dengan hati yang penuh penyerahan kepadanya. Apa yang menimpa manusia pada hakikatnya adalah manifestasi dan sifat Allah yang ditunjukkan pada manusia yang dapat diterima sebagai rahmat sekaligus sebagai siksaan. Ada pula pemberian Allah yang berupa lahirnya kenikmatan, tetapi di balik itu siksaan yang akan mendatangkan kesengsaraan. Sebaliknya, ada lahirnya pemberian Allah sebagai penderitaan, tetapi justru itu yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Walhasil kesemuanya dari Allah itu merupakan ujian. Artinya baik itu yang kita terima adalah satu kebaikan maupun keburukan, itu semua adalah berupa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Ini disandarkan pada surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Pemberian Allah kepada manusia kesemuanya merupakan kebijaksanaan Allah dalam rangka pelaksanaan Rahman dan Rahim Allah dan sifat-sifat yang lain untuk diterima dengan baik. Dalam arti yang menyenangkan harus disyukuri dan yang menyusahkan harus dijadikan sebagai peringatan untuk lebih dapat meningkatkan perbuatannya lebih baik lagi. Di samping sebagai dorongan untuk berusaha lebih baik dengan penuh kesabaran dan tawakal. Tawakal ini merupakan tawakal bukan berarti menyerah, tetapi juga berusaha dan usaha yang didasarkan hati tawakal itu pula yang nantinya juga akan dinilai. Yang kesemuanya itu dalam rangka arti beribadah dalam arti yang luas. Banyak hadis menjelaskan hal ini, antara lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik yang artinya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, kalau aku coba hambaku dengan membutakan kedua matanya, ia bersabar, pasti akan aku ganti kedua matanya itu dengan surga.
Demikian termasuk dalam sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit lagi jawaban dari pertanyaan pertama. Dan barangkali kalau tidak Allah memberikan penyakit pada manusia, belum juga ditemukan obatnya terhadap penyakit itu. Itu juga merupakan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Di samping kodrat dan iradah serta sifat maha kuasa dan bijaksananya, Allah Subhanahu wa taala bukan ditunjukkan kepada perorangan tetapi kepada umat manusia secara keseluruhan. Bisa jadi Bapak Ibu mengalami suatu penyakit kayak Covid kemarin itu ya. Ada satu yang kena kemudian meninggal dan seterusnya. Bagi kita mungkin ada yang mikir, oh itu mungkin jadi martir gitu. Tetapi kemudian hikmahnya itu ternyata bagi ilmu pengetahuan ketemu ada namanya vaksin, ketemu ada namanya berbagai macam hal. Itu salah satu contohnya. Ya seperti halnya misalkan sekarang ada vaksin polio dan seterusnya. Itu kan zaman dulu barangkali sudah ada yang jadi korban, tetapi adik-adik kita zaman sekarang dikasih vaksin meningitis, polio, cacar dan seterusnya, sehingga ketika penyakit itu datang ya tidak begitu parah. Itu barangkali salah satu sisinya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, karena kesemuanya itu bisa jadi sifat Rahman dan Rahimnya tidak untuk satu orang tetapi untuk seluruh alam. Di samping itu pula, saya lanjutkan, di samping itu pula ada yang ditunjukkan kepada perorangan khusus bagi yang memohon untuk dikabulkan atau ditolak dalam rangka Rahman dan Rahim Allah. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu untuk kepentingan manusia, untuk suatu kebaikan maupun keburukan di dunia maupun di akhiratnya. Barangkali kita dapat menyatakan orang tua yang tidak sayang pada anak, kalau orang tua tersebut ya kan tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya sampai nangis kejer itu minta motor ya. Kalau zaman itu tahun 90 kan yang diminta motor Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang yang diminta adalah HP. Ini tahun 90 kasusnya itu. Di sini dibacakan bahwa barangkali dengan ngasih motor itu tidak merupakan satu bentuk sayang. Ya kalau nanti anaknya selamat naudzubillah ketika pakai motor di jalan menjadi korban laka. Nah ini salah satu contoh yang diberikan oleh Majelis Tarjih. Bahasanya memang bahasa tahun 90-an. Jadi kalau untuk adik-adik sepertinya kok kayak mubeng-mubeng gitu ya. Jadi memang seperti itu. Baik, barangkali satu pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sekalian, karena ini pembahasannya juga panjang. Itu tadi membahas tentang sifat Rahman dan sifat Rahim Allah yang disampaikan oleh salah satu penanya di Medan. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini berjudul Rasul menetapkan hal dan haram. Pertanyaannya begini, apakah tugas Rasulullah SAW dan apa dalilnya? Adakah Rasulullah SAW menetapkan yang halal dan yang haram? Kalau misalkan ada, apa dalilnya? Nah, begini jawaban Majelis Tarjih. Baiklah, pertanyaan ini disampaikan oleh Pak Maswardi dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jawabannya seperti ini. Baiklah, digabungkan saja fungsi atau tugas Rasulullah SAW secara sekaligus merupakan haknya dalam penetapan hukum halal dan haram. Artinya melekat nih Bapak Ibu sekalian. Nah, fungsi atau tugas Rasulullah SAW serta dalil-dalilnya dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang antara lain disebutkan di dalam jawaban. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, diutusnya Rasul khususnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-35. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110 menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan wahyu yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia tentang kemahaesaan Allah dan adanya alam akhirat, yang waktu itu manusia dapat bertemu dengan Allah dengan sarana amal soleh. Itu ayat yang pertama. Itu penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua terkait dengan dalilnya, yaitu diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menjadi teladan dan untuk dicontoh oleh orang yang menghendaki rahmat Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Ada yang tahu bunyinya? Laqad kana. Ada yang tahu? Soekarno-Hatta saya aman lagi.
Ya, ini ayatnya sangat populer. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Lalu dalil ketiganya Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu Rasulullah SAW perlu ditaati oleh seluruh umatnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-59 dan 64 dan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang lain. Hanya di sini disebutkan adalah untuk surat An-Nisa ayat ke-64. Kemudian firman Allah yang lain yang menegaskan bahwa apa yang datang dari Rasul harus dilaksanakan dan larangan Rasul itu harus dijauhi. Ini berarti bahwa Nabi atau Rasul juga mempunyai hak menentukan hukum halal dan haram terhadap suatu urusan di samping Al-Quran itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini juga kemudian disandarkan pada suatu hadis yang disebutkan bahwa Nabi tidak menyuruh umatnya berbuat sesuatu kecuali apa yang diperintahkan. Itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku tidak memerintahkan kepada kamu melainkan dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, dan aku tidak melarang kamu melainkan dari apa-apa yang telah dilarang Allah kepadamu. Hadis Nabi yang lain ini diriwayatkan oleh At-Tabrani juga dari Ibnu Abbas menguatkan pernyataan yang sebelumnya, yang berarti tidaklah aku mengeluarkan sesuatu kepada kamu dari diriku sendiri, dan tidak pula aku meninggalkannya, tetapi Allah Ta'ala yang mengeluarkan kepadamu dan yang meninggalkannya, karena tidak lain aku ini hanyalah seorang hamba yang diperintah. Apa-apa yang diperintahkan kepadaku, aku kerjakan. Aku ini hanya mengikuti apa yang diwajibkan Tuhanku kepadaku. Itu ada dua hadis yang kemudian menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW ini memiliki hak untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram terhadap suatu urusan. Nah, apa dari dua hadis di atas ini kemudian disandarkan pada surat An-Najm ayat ke-3 dan ke-4. Kemudian masih ada dua dalil yang lain yang menguatkan pernyataan tersebut. Dalam pada itu, Nabi itu diutus untuk membawa rahmat kepada umat manusia dan memberi kabar gembira kepada yang mengerjakan suatu kebaikan, dan memberi peringatan agar manusia tidak berpaling dari kebenaran dan ingkar kepada Allah. Hal ini ditunjukkan pada surat Al-Anbiya ayat ke-107, yang artinya, dan tidak kami mengutus kami Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian juga dikuatkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-119 dan surat Al-Fatir ayat ke-24. Ditegaskan bahwasanya sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran dan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, dalil terakhir yang menguatkan jawaban atau yang memberikan penjelasan terhadap posisi Rasulullah SAW sebagai penentu atau yang menetapkan halal dan haram adalah agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah kepada Allah bahwa mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berbakti kepada Allah itu sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Ini artinya, maka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebentar, ini pertanyaan ketiga, jawabannya singkat, saya sampaikan sekaligus. Jadi hari ini kita saya membacakan ada 3 pertanyaan sekaligus jawaban dari buku Tanya Jawab Agama jilid pertama, secara khusus di bab atau masalah akidah. Pertanyaan ketiga ini judulnya singkat, yaitu fungsi hadis. Pertanyaannya begini, apakah hadis itu
dan apa fungsinya? Disampaikan oleh Pak Maswardi lagi dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jawaban dari Majelis Tarjih begini. Menurut para ahli di bidang hadis, hadis ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut pautkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun suatu ketentuan atau ketetapan Nabi SAW. Perkataan itu disebut sebagai hadis qauli. Kalau perbuatan, hadis fi'li. Kalau ini yang suatu ketetapan atau ketentuan itu disebut sebagai hadis takriri. Ketetapan atau ketentuan itu bisa jadi Rasulullah SAW tidak secara tegas menyampaikan terkait hal tersebut, tetapi bisa jadi ada sahabat yang melakukan suatu hal, lalu kemudian ditanyakan oleh sahabat yang lain, tetapi Rasulullah Muhammad itu tidak memberikan tanggapan, didiemin aja. Nah, maka dari sini kemudian muncul kaidah bahwa kalau diam berarti setuju. Nah, penjelasan berikutnya begini, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Maksud dari ketentuan itu ialah sesuatu yang diperbuatkan oleh seseorang, sedangkan Nabi melihat tetapi tidak memberikan reaksi apapun. Hal ini dinamakan hadis berdasarkan ketentuan istilah yang dalam ilmu hadis disebut sebagai takrir. Karena Nabi adalah penyampai atau mubalik yang berasal dari Allah SWT, maka Nabi menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umat manusia yang apa diterimanya dari Allah ialah wahyu yang berupa Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Yang mana Al-Quran ini juga digunakan oleh Majelis Tarjih sebagai salah satu sumber dan sumber paling atas dalam menetapkan suatu urusan. Nah, Al-Quran sebagai sumber agama Islam untuk dapat dilanjutkan secara penuh memerlukan tuntunan pelaksanaan. Tuntunan pelaksanaan itu diberikan oleh Nabi SAW sebagai utusan Allah, seperti bagaimana cara melakukan sholat, melaksanakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat, serta hal-hal yang lain. Dalam pengertian memberikan tuntunan cara penyelesaian itu, Nabi bersabda dan berbuat. Dalam pengertian berbuat juga termasuk diamnya Nabi SAW adalah dinilai sebagai perbuatan yang dapat dijadikan sebagai sumber agama yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, menurut perumusan fikih dan ahli usul fikih, fungsi hadis juga disebut sebagai sunnah ialah berikut. Ini ada 3. Pertama, fungsi hadis itu adalah mengulangi ketetapan yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ketetapan dalam Al-Quran yang mempunyai sifat mujmal atau garis besar, atau mengkhususkan sesuatu urusan yang masih umum, atau menjelaskan yang masih muskil. Muskil itu artinya sukar untuk dipahami, yang tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang ketiga dari hadis ini adalah menambah ketetapan yang belum disebutkan di dalam Al-Quran sebagai larangan. Seperti contohnya adalah larangan orang, di sini tulisannya mengawini ya. Kalau tahun 2024 mungkin yang cocok menikahi ya. Ini kan istilah tahun 90 ya. Seperti larangan orang mengawini ya. Mengawini anak keponakan bersama dengan saudara ibu atau ayah keponakan. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan hanyalah istri dan calon istri itu saudara perempuan. Ini dalam kurung haram dimadu. Juga larangan mengawini dan meminang wanita yang sedang ihram. Ini bagian pernyataan sebelumnya sejujurnya saya belum paham. Tetapi kalau bagian yang terakhir tadi yang larangan untuk mengawini atau meminang wanita yang sedang ihram itu memang ya harus menunggu itunya selesai dulu. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian ada 3 pertanyaan yang sekaligus dijawab oleh Majelis Tarjih yang dikemas dalam buku Tanya Jawab Agama jilid pertama yang telah saya bacakan. Ini masih membahas tentang bab akidah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk itu ya semoga di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan pembacaannya sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi atau bisa mendapatkan kata anak muda itu insight gitu ya, bisa mendapatkan wawasan terkait berbagai macam hal yang ini seiring senada dengan
pandangan-pandangan, putusan-putusan dan corak dari Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga di kesempatan yang singkat ini bisa ada kebaikan yang bisa kita ambil bersama-sama. Baik, aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.